Baik, kita segera ke sampel problem nomor 1. Ditunjukkan di sini, kita diberikan soal suatu machine part yang mendapatkan peak amplitude vibrasi 6 mm. Nah, ada informasi massa dan juga stiffness 5 kg dan juga 20.000 Newton per meter. Ada 3 pertanyaan di sini, kita coba kerjakan satu persatu. Nah, yang pertama adalah kita diminta menggunakan nomograf tersebut untuk menentukan velocity dan acceleration. Nah, nomograf ini kita perlu mengetahui minimal 2 dari 4 variabel. Jadi, kalau kita sudah dapatkan minimal 2 variabel, kita bisa dapatkan variabel lainnya. Oke, ini dari sini yang sudah bisa kita dapatkan adalah tentu informasi omega n. Omega n sama dengan akar K dibagi M, atau di sini akar dari 20.000 dibagi massanya adalah 5, atau kira-kira 63,25, tentu satuannya adalah radian per second. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Fn sama dengan omega n dibagi 2pi, kira-kira nilainya adalah 10,06 Hz. Satu lagi kita punya displacement mungkin saya tulis begini aja, displacement sama dengan 6 mm. Jadi kita sudah punya 2 variabel di sini, 6 mm untuk displacement dan juga omeganya adalah di sini dalam satuan Hz yaitu 10,06 Hz. Kalau saya coba plot, maka kira-kira bakal seperti ini. Nah, jadi karena frekuensinya adalah kira-kira 10, maka kita coba tarik garis vertikal ya di 10. Nah, lalu kemudian informasi berikutnya adalah displacement. Displacement ini adalah sumbu diagonal yang mengarah dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, karena besarannya adalah 6, maka kita coba tarik garis 6 ya. Ketemunya di sekitaran sini, di titik merah ini, maka operasinya, nilai-nilai dari si mesin ini ada di luar zona yang ditetapkan. Ini jadi dari monograf ini sebenarnya ditetapkan ini adalah area amannya. Seharusnya mesin bekerja di dalam area ini. Oleh karena itu, kita coba jawab untuk yang pertanyaan yang B. Use the nomograph to determine if there is any concern with these values. Nah, maka tentu jawabannya adalah iya. Jadi ini di luar area yang ditetapkan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang C. If the standard represented by the nomograph is not met, tidak memenuhi, maka berikan suggestion, saran bagaimana melakukan redesigning agar memenuhi standar. Nah, ini tentu banyak yang bisa dilakukan pilihannya, tetapi intinya adalah kita ingin membawa values ini, titik merah ini, kalau bisa menuju ke dalam area yang ditetapkan. Nah, di antara strateginya tentu saja, ini saya coba tuliskan di sini ya, tentu kita ingin agar, ini yang jadi permasalahan sekarang adalah yaitu frekuensinya berlebihan, karena maksimalnya adalah 8, oleh karena itu kita ingin menggeser frekuensi ini. Jadi kita ingin agar omega n-nya kita coba kecilkan. Bagaimana caranya? Karena omega n itu adalah akar K dibagi M, maka tentu K-nya bisa kita coba kecilkan atau M-nya kita coba besarkan. Sebagai contoh, ini di buku Ilman diberikan contoh, kalau seandainya misalnya massanya ditambah 2 kg, nah ini bakal menjadi 7 ya. Lalu kemudian misalnya stiffness-nya diberikan 2.500 secara seri, jadi ditambah spring secara seri, maka ini nanti yang baru akan menjadi 198 Newton per meter. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu omega n yang baru akan menjadi 37,23 dan ini Fn yang baru akan menjadi 6 Hz. Oke, kalau dengan setting seperti ini, massa yang baru dan juga stiffness yang baru, maka saya coba plotting titiknya. Maka kira-kira titik yang barunya akan berada di sini,
yaitu dengan frekuensi yang baru yaitu 6 ya. Nah, karena titik ini berada di dalam zona, di dalam area, maka ini memenuhi target yang diinginkan. Oke, kita coba ke sampel problem nomor 2. Ini sekarang soal yang diberikan di textbook RAW soal nomor 9.1. Nah, jadi ini adalah contoh soal skenario tempat duduk di helikopter, the seat of helicopter. Nah, jadi kita diberikan informasi pilot dengan beratnya, lalu kemudian static deflection 10 mm, dan juga ada vibration of the rotor is transmitted to the base of the seat. Maka ini adalah kasus base excitation, dengan eksitasinya adalah 4 Hz, amplitudonya adalah 0,2 mm. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, what is the level of vibration felt by the pilot? Kita bisa melakukan beberapa perhitungan, diantaranya adalah omega n sama dengan akar K dibagi M, yaitu sama dengan 31,32 radian per second. Masanya bisa kita hitung dari, yaitu berat 1000 Newton dibagi dengan gravitasi, maka hasilnya adalah 102 kilogram. Nah, sedangkan stiffness bisa kita peroleh dari berat dibagi dengan static deflection. Nah, ini kan diberikan 4 Hz, jangan lupa dikalikan dengan 2pi, dibagi dengan 0,01, maka hasilnya adalah 10⁵ Newton per meter. Oke, lalu kemudian informasi berikutnya yang bisa kita dapatkan adalah R, frequency ratio, yaitu omega dibagi omega n. Nah, ini sama dengan 4 dikali 2pi dibagi 31,32, hasilnya adalah 0,8. Maka kalau kita coba lakukan plotting, ingat bahwa ini adalah base excitation. Lalu ini adalah rumus-rumusnya, dan kita bisa dapatkan rumus seperti ini yang menghubungkan antara displacement untuk massa dibagi dengan displacement dari base-nya. Dan kita bisa coba lihat kira-kira grafiknya bakal seperti ini. Nah, R ini adalah omega dibagi omega n 0,8. Maka kira-kira dia akan berada di sini ya. Mungkin kira-kira jadinya magnification-nya atau transmissibility-nya adalah 2 kali lipat. Nah, ini kita coba hitung. Maka dengan menggunakan rumus ini, dengan nilai zeta sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan X dibagi Y, X kapital dibagi Y kapital, direduksi menjadi 1/1 min R kuadrat. Atau dengan kita masukkan semuanya, X kapitalnya menjadi 0,56 mm. Jadi ini kira-kira 2 kali lipat diperbesar. Awalnya 0,2 mm menjadi 0,56 mm. Nah, ini menjawab pertanyaan yang nomor A, bagian A. What is the level of vibration felt by the pilot? Kita bisa jawab dengan displacement-nya, yaitu sebesar 0,56 mm. Nah, kita juga bisa coba cari, karena ini adalah displacement, kita bisa mencoba mencari velocity dan juga acceleration-nya. Jadi, misalnya untuk velocity ya, velocity amplitudonya itu tentu adalah X kapital dikalikan dengan omega. Nah, ini 0,56 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 2pi, maka hasilnya adalah 14,11 mm per second. Lalu kemudian acceleration, ini juga bisa kita hitung, amplitudonya adalah X kapital omega kuadrat. Nah, ini hasilnya 0,354 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat di nomograf. Kita punya 3 hal di sini, yaitu displacement sebesar 0,56 mm. Lalu kemudian velocity sebesar 14,11. Dan satu lagi acceleration sebesar 0,354. Nah, kita bisa lihat ini dari nomograf yang diberikan oleh RAW.
Nah, ini sudah diberikan beberapa area-area dari dokumen ISO. Nah, di antaranya sebenarnya yang kita tertarik adalah human sensitivity. Ini karena kita bicara mengenai seorang pilot yang duduk di kursi helikopter dan dia menerima transmisi vibrasi. Nah, kita ingin agar dia berada di zona nyaman ya. Nah, sedangkan ini diberikan garis-garis yang critical. Ini adalah reduce comfort 24 jam exposure, lalu ini adalah threshold of perception. Nah, kita ingin agar, ini kita bicara mengenai acceleration ya, acceleration, jadi percepatan ya, karena tadi sesuai dengan yang kita bahas, bahwa kalau kita bicara mengenai vibrasi ke manusia, maka kita menggunakan indikator akselerasi kebanyakan, dan akselerasi di nomograf, dia sumbunya adalah sumbu diagonal yang ini. Dan ini tadi adalah zona atau area batasnya. Nah, kita ingin agar membawa di bawah ini kalau bisa. Jadi akselerasinya di bawah garis ini, di bawah threshold of perception. Nah, sedangkan kalau sudah masuk di area sini misalnya, maka dia sudah di tempat yang tidak aman. Apalagi kalau sudah di atas itu, maka sudah di ambang batas. Nah, sekarang kita coba lihat akselerasi 0,354. Nah, tapi ingat kita butuh 2 titik ya untuk bisa melakukan plotting di nomograf. Nah, kita bisa coba ambil 0,354 ini, sama satu lagi adalah frekuensi. Itu adalah 4 Hz, tadi seperti yang diberikan di soal. Jadi kalau kita coba lakukan plotting, 4 itu kira-kira di sini ya, 4 Hz, frekuensi di sumbu yang horizontal, lalu kemudian akselerasinya 0,354, 0,354, ini adalah 0,1, ini adalah 1, maka 0,354 ya ada di kira-kira mungkin pertengahannya ini. Nah, ini kalau kita coba tarik garis ke atas, kemudian di sini, nah kita akan ketemu ya di daerah sini barangkali ya. Jadi kita akan ketemu di daerah sini. Nah, dengan kata lain dia berada di luar dari zona aman. Jadi kita perlu melakukan perubahan desain. Nah, bagaimana strateginya? Nah, tentu yang perlu kita diskusikan di sini adalah target pertama. Target pertama di sini yang berlebihan itu adalah acceleration-nya. Yang berlebihan adalah acceleration-nya. Oleh karena itu, kita ingin agar acceleration-nya kita coba turunkan. Nah, bagaimana caranya menurunkan acceleration? Nah, tahapan pertama tentu adalah kita coba tentukan target besaran amplitudonya, yaitu X kapital omega kuadrat. Nah, ini yang kita coba tetapkan. Kalau sekarang dia 0,354, mungkin kita coba tetapkan menjadi 0,1. Nah, sedangkan omeganya adalah tetap. Nah, dari situ kemudian langkah kedua kita bisa hitung X kapitalnya berapa. Setelah X kapital didapatkan, maka kita bisa menghitung frekuensi rasionya. Dari mana? Karena kita punya X kapital dibagi Y kapital sama dengan 1/1 min R kuadrat. Ini untuk kondisi zeta sama dengan 0. Nah, kalau sudah didapatkan, maka kita bisa menghitung omega n-nya. Dari mana? Karena omega atau R ya. R itu sama dengan omega dibagi omega n. Baru dari sini kemudian kita coba tentukan kira-kira strategi desain apa yang bisa kita ambil ketika nilai omega n barunya sudah kita tetapkan. Apakah kita ingin merubah nilai stiffness-nya atau kita ingin merubah nilai massanya.